Oke, selamat siang semua. Siap. Baik, saat ini kita akan belajar pelajaran KKA, decoding dan kecerdasan artifisial. Ya. Untuk saat ini kita akan membahas tentang etika. Jadi AI ini adalah KA, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Jadi beberapa siswa mungkin sudah pernah memakai AI. Jadi Bapak sempat menanyakan beberapa hari yang lalu bahwa ada beberapa siswa yang sudah menggunakan. Coba angkat tangan. Siapa yang sudah pernah menggunakan AI? Ya, jadi ada yang menggunakan AI, ada 4. So pernah? Sudah. Berarti tinggal sama belum ya? Sudah? So belum. Sudah. Coba angkat tangan. Oh sudah semua. Oke. Jadi rata-rata sudah menggunakan AI. Nah, tentunya AI ini punya semacam aturan moral. Jadi kita tidak semau kita menggunakan AI itu. Ya. Jadi ada beberapa hal yang kita akan bahas sebentar, seperti apa etika penggunaan AI itu. Oke, siap semua? Siap. Masih semangat toh? Semangat. Ya. Oke, yang pertama yang belum mencatat, sebentar. Ya, mencatat. Yang pertama itu plagiarisme dan hak cipta. Ya, plagiarisme dan hak cipta itu menyangkut hak cipta. Ya. Jadi kita menggunakan AI itu jangan sampai kita meniru hak cipta orang lain. Ya. Paham? Paham. Ketika kalian mengedit gambar, misalnya meminta foto dalam AI generatif, misalnya ChatGPT atau Gemini AI, itu jangan sampai kalian meminta sesuatu gambar yang punya hak cipta. Jadi kalian meminta yang gambar sama persis dan mereka itu punya hak cipta. Ya. Jadi itu ada aturan yang mengatur, kalian akan kena aturan itu. Ya. Jadi tidak boleh. Kita akan bersama ketika kita memakai hak cipta orang lain, kan bisa saja dia sampai pidana kalau yang punya hak cipta itu menuntut. Ya. Betul toh? Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi harus pikiran kita dipakai. Jadi meminta sesuatu jangan sampai mengusik orang lain. Itu intinya. Boleh? Boleh. Ya. Yang kedua, bias ketidakberpihakan. Jadi ini bias ketidakberpihakan. AI dapat mewarisi bias yang ada dalam data latihannya seperti gender, etnis, dan budaya. Penting untuk mengevaluasi dan mengoreksi output yang menunjukkan bias. Kasus ini adalah contohnya adalah kasus sistem rekrutmen AI. Ya, jadi biasa ini ketika dalam rekrutmen AI mereka mengesampingkan gender. Tahu gender? Tahu. Ya, apa itu gender? Jenis kelamin.
isu etika penggunaan AI. Jadi itu biasanya tidak bersesuaian atau semacam, sementara sekarang kan kesetaraan gender itu sudah berlaku oleh kita. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu mempunyai hak yang sama. Ya. Terus lanjut, transparansi penggunaan. Ini bagaimana penggunaan AI dalam membutuhkan konten harus diungkapkan secara terbuka kepada audiens, terutama jika konten tersebut dapat mempengaruhi opini publik. Penting untuk jujur tentang jasa atau sejauh mana keterlibatan manusia dalam konten yang diklaim yang dihasilkan oleh AI. Nah ini juga, jadi ketika kalian menggunakan AI, konten, misalnya membuat konten itu jangan sampai mengusik orang lain. Jadi dalam artian jangan sampai menyinggung, karena sudah mungkin sering ada media sosial semua toh. Jadi kita lihat bersama di media sosial itu seringkali pengguna media sosial itu tanpa sadar mereka sudah menyinggung orang lain toh, dalam membuat konten, misalnya dalam membuat postingan-postingan. Jadi itu ketika kalian menggunakan AI harus dipikirkan itu sebelum kalian membuat konten tersebut. Jadi apakah ini bisa menyinggung orang lain? Apakah ini bisa mempengaruhi orang lain? Ya. Bisa saja seperti yang Bapak katakan tadi, yang pertama, bisa saja kalian berurusan dengan penegak hukum. Kalau mereka tersinggung, apalagi di situ menyebutkan nama atau lokasi dari objek yang kalian sebut dalam konten itu, bisa kalau dilaporkan pasti berurusan dengan penegak hukum. Jadi itu. Jadi yang pertama tadi, hal yang penting yang pertama tadi mungkin yang pertama tadi plagiat. Jadi kalau plagiat jangan sampai meniru, meniru hak orang lain, itu dilarang. Berikut yang kedua utamanya itu yang sampai menyinggung orang lain. Oke. Ini transparansi penggunaan tadi. Ya, jadi kita sudah banyak melihat di media sosial. Jadi mungkin dari pernah lihat pengguna AI itu mereka melakukan menggunakan AI itu mereka memasang foto misalnya berdampingan dengan artis. Jadi Bapak kasih contohnya kayak ini. Berdampingan dengan artis. Misalnya atau Pevensa, artis mungkin pemain bola atau artis lokal internasional, artis apa? Siapa? Oh, olahraga. Siapa? Olahragawan. Tinju. Siapa? Netizen. Siapa? Iya, misalnya panukan hobi tinju orang. Pas dia mengidolakan, tentunya petinju. Misalnya Fanon dia edit, gunakan AI generatif, buatlah foto saya, berdampingan dengan netizen. Jadi pasti AI itu akan buat itu. Keluar, lalu posting. Ya, bisa saja contohnya ini. Ketika misalnya netizen dia melihat postingan Fano, kita tidak pernah mau foto dan dia ini dia pakai so ada ini foto itu. Fano kan dia kenal sama netizen, tapi netizen tidak kenal sama Fano. Jadi seperti itu hal nyata.
Bapak lihat di beberapa media sosial itu menjadi perbincangan. Jadi penggunaan AI itu membuat risih para artis atau para pembentuk olahraga tingkat nasional maupun internasional. Jadi itu misalnya ada yang fans bola, misalnya ada yang fans Pak Ronaldo, bikin foto di Ronaldo waktu gandeng toh, ya. Itu memang banyak seperti itu, dan ada beberapa artis dan olahragawan nasional itu menyoroti hal itu. Sekarang kan memang so tren gitu AI toh, posting kok ada yang di atas gedung toh, ada yang di Raja Ampat. Cuman kembali ke kita menggunakan itu berdasarkan etika tadi. Jadi sampai kita mengusik hidup orang lain. Jadi misalkan kalau mau bikin postingan dengan fans, cukup di HP, yang bisa diupload. Apalagi misalnya kalian punya penggemar punya fans, misalnya olahraga tingkat nasional atau artis-artis nasional, kan bapak boleh lihat. Mungkin kalau internasional masih DP peluang agak di bawah melihat toh. Tapi kalau kalian itu kalau artis nasional bisa peluang besar. Jadi kalian ketika posting foto bersama dengan misalnya Natasha Wilona, atau siapa Amanda Manopo, loh? Saja Amanda Manopo penghuni. Jadi ketika mau bikin begitu, jadi cuma saya di HP itu dia lihat di sebelum tidur. Nanti kalau sedang dia sebelum tidur sih, terus saya posting. Boleh Pak? Kira-kira seperti itu etika kita menggunakan AI. Jangan sampai tadi umumnya ada dua, jangan sampai plagiat, sampai kalian meniru hak orang lain atau karya orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sampai membuat orang lain risih, tersinggung, jadi bijak dalam menggunakan AI. Boleh? Boleh. Jadi kita akan praktek sekarang. Jadi kita akan praktek AI generatif. Seperti lalu Bapak pernah kasih tugas membuat apa? Prompt. Iya, membuat prompt. Masih ada semua toh? Ya. Jadi sekarang Bapak mau uji semua prompt kalian. Jadi kalau lalu promptnya cuma khusus menggambarkan situasi dalam kelas, oke? Ya. Mulai dari sama. Itu ada toh prompt? Ada. Ya, coba. Mari sini. Maju di depan. Oke. Nah, ini tampilan. Ini tampilan kalau itu kan biasa sering pakai ChatGPT. Jadi Bapak kasih yang berbeda ini Google Gemini, kan? Tapi dia sama. Oke, di sini ada pilihan. Gambar Bapak punya ini Pro. Kalau lo membuat gambar berarti klik gambar. Oke, sekarang ketik. Silakan ketik prompt yang kalian buat. Lihat seperti apa hasilnya. Lancar ketik bro? Terlalu. Saya udah ketik.
Siap semua itu. Ada ya, kopi itu. Kalau ada toh, ada toh. Hilang, mau apa nih? Baik, nanti kepala hilang. Perhatikan ya, kalau sampai catatan apa akan periksa catatan kalian. Ya. Jadi itu adalah penunjang nilai. Tadi evaluasinya kan ada dalam bentuk evaluasi harian, evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester, dan juga catatan. Perhatikan kan? Ya. Diperiksa lagi promnya. Ketika merasa masih ada yang kurang, silakan diperbaiki atau ditambahkan. Gimana betul?
Jadi di TikTok paling banyak, itu pernyataan-pernyataan dari olahragawan ya, atau artis-artis lain. So, kalau mereka merasa risih, jadi ketika mereka melihat foto mereka itu sudah berdampingan atau berpegangan dengan orang yang mereka tidak kenal, ya. Jadi itu adalah fans berat mereka yang menggunakan AI. Jadi itu seharusnya kalaupun membuat begitu harus izin dulu. Kalaupun yang bersangkutan itu setuju atau tidak. Jadi banyak mereka merasa risih. Ada artis siapa itu dia ungkapkan dari akun di TikTok dengan berisihan yang melihat semua media sosial paling banyak fotonya itu digunakan oleh orang-orang yang mereka tidak kenal memanfaatkan AI. Jadi sudah ada bersama bergandengan tangan, ada yang subaku sampai itu kan hal yang melanggar etika. Ada media sama dia dibuka tuh sama karang sendiri kan. Coba enter deh. Enter. Oh, ini ada orang biasa di sini. Lain anak berhenti. Coba sini. Mari sini semuanya. Jadi promnya yang dimasukkan oleh Tito. Kalau nggak coba porsi ruang dengan kafe membantu, kemudian dengan kafe dengan kursi dan ruang putih juga dengan murid duduk masing-masing kursi ruangan menggunakan kejayaan yang putih. Ada seorang yang berdiri di depan menggunakan kemeja batik dan celana panjang hitam. Jadi promnya kan di sini mungkin posisi duduknya harus dijelaskan seperti apa. Berikut jumlah murid laki-laki perempuan tidak disampaikan ini Fitur prom ini ada.
meja, pintu, Ya, pintu dulu dong. jendela, sama. Tapi boleh. Seperti yang apa menerangkan suasana dalam kelas. Oh, ya, oke. Sabar lanjut. Bikin dua dulu. Udah ketik jawab. Iya kalau yang mau kasih sama ternyata. Atau ada mau bikin prom lain ya? Iya. Coba apa yang mau minta? Itu sudah. Pakai apa dong? Boleh pakai mic dong. Mic kan, belum bilang. Kalau mic pakai apa? Apa? Mikrofon ya. Mana bikin apa? Prom apa? Kamu hapus tuh?
potong singkat-singkat. Terlalu banyak. Masih ada 3 orang. Boleh backing yang lain supaya saya tinggal ketik di sini. Lain boleh biar menyembuhkan suasana di dalam kelas, suasana sementara upacara, sementara apel pagi, berdiri di depan sekolah. Ada sekitar 30 siswa dan di depan ada seorang guru perempuan sedang memberikan apel. Ada di mana? Di mana? Mana? Di mana? Siapkan Chrome yang lain belum.
hasilnya ini. Sama lanjut. Kejar. Ada yang mau maju tidak? Tahu? Ada? Ada. Terbuing. Iya. Tolong orang saya. Kamar ibu kurus di dalam ruangan. Ada lagi? Ada? Belum? Sama di gambar. Coba.
coding. Jawabannya ini yang berbeda. Coba sini. Sebelumnya Terlalu mondenya kan. bagus juga. Coba deh. Oke, dari berapa orang tadi? Siswa. 4 ya? 4. Jadi dari berapa orang siswa sudah membuat prom itu sudah baik. Berapa nilai, hasilnya juga sudah baik. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama, pengetikan kata harus lengkap. Jangan mau ketik sama yang di WA singkat. Tak bisa itu. Harus lengkap. Jadi kata itu lengkap diketik. Itu yang kedua. Yang kedua itu penggunaan kata. Jadi yang terlalu sering menggunakan kata berulang juga. Jadi itu peran mata pelajaran bahasa Indonesia itu penting ketika kalian membuat prom. Karena sejenis pengarang. Membuat surat, membuat sinopsis, membuat cerita. Jadi itu dipergunakan. Kalau ini pintar membuat surat atau membuat pidato pasti tidak sulit untuk membuat prom. Jadi harus kata-kata yang mudah dimengerti. Dan sampai AI mau bingung mau terjemahkan mau ke bahasa prom itu apa itu yang. Jadi kadang-kadang juga berpengaruh. Kalau kalian juga penempatan kata, penempatan kalimatnya kurang tepat, ya bisa saja sesuai dengan apa yang kalian minta. Jadi bisa saja tidak beraturan gambar yang kalian minta karena promnya tidak beraturan. Ya, jadi promnya harus jelas, singkat. Kalau
boleh disingkat-singkat tapi jelas. Nah, Boleh? ya boleh. Coba sekarang ke depan Bapak bukan untuk bikin video. Kalau di cepat. Kalau bikin foto ini menjadi video ya. Salah.
promnya bisa singkat, tapi dia jelas. Jangan membuat prom so satu lembar punya bapak saja tidak paham itu apa yang mau jelaskan. So berulang kata semuanya. Ini harus terstruktur ini. Jadi pembuatan promnya itu harus terstruktur. Misalnya mulai dari ini, misalnya dijelaskan pertama suasana semacam tadi prom yang dibuatkan menceritakan suasana dalam kelas. Jadi misalnya yang ceritakan itu suasana kelasnya dulu di dalam, kasih habis dulu semua, berikut siswa kasih habis semua, jelaskan baru dulu, jangan gedung ruangan siswa, balik ulang di ruangan, ulang dulu, balik ulang di siswa. Siapa mau pulang jauh? Saya Pulang di mana? Angke, Bintareng, Manado, apa nih? Ini asrama paling jauh. Tahu di asrama? Itu nanti kalau bawa panggil kejadian. Oke, jadi tadi sudah coba semua toh? ya Penggunaan AI interaktif, Gemini, Google Gemini. Jadi kalian bisa terapkan di HP masing-masing. Tadi boleh dibuka di HP, Gemini, ChatGPT,
Nanti itu membantu kalian dalam mencari tugas. Pasti itu digunakan dengan hal yang positif, tidak melanggar etika penggunaan. Jadi rasa kalian sudah paham atau apa, ada yang belum mengerti tentang penggunaan etika penggunaan AI dan penggunaan AI generatif. Bisa? Paham? Oke. Jadi untuk hasil video nanti Bapak kasih tahu nanti kalau so bener ya. Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Selamat siang. Ya.